Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Hari ini kami akan memaparkan hasil tulisan yang berjudul Pengumpulan Data Melalui Observasi dan Interview, Pengumpulan Data Unobtrusif, Pengumpulan Data Tipe Lainnya, dan Kriteria untuk Menilai Keakuratan Data. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Diana Putri dan rekan saya Muhammad Fandi Arifin. Bagaimana cara mulai mengumpulkan data? Bagaimana cara membuat catatan lapangan? Apa yang ditulis ketika ada begitu banyak hal yang terjadi? Jenis pertanyaan apa yang harus peneliti ambil ke wawancara terbuka? Data artefak apa yang diperlukan untuk studi? Kapan akan mulai menganalisis data? Semua itu akan dibahas melalui beberapa bagian berikut ini. 1. Observasi. 2. Interview. 3. Mengumpulkan data yang tidak mencolok. 4. Pengumpulan jenis data lain. 5. Kriteria menilai kecukupan. 1. Observasi atau mengamati. Tujuan observasi untuk memahami budaya, setting, atau fenomena sosial yang dipelajari dari perspektif peserta. Para pengamat berusaha untuk melihat dunia melalui mata orang-orang yang mereka pelajari. Berikut beberapa keuntungan yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan observasi. A. Pengamatan langsung terhadap fenomena sosial memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks di mana fenomena tersebut terjadi. B. Pengalaman langsung memungkinkan peneliti terbuka untuk menemukan secara induktif bagaimana peserta memahami latar. C. Peneliti memiliki kesempatan untuk melihat hal-hal yang diberikan oleh peserta dan kemungkinan kecil akan muncul ke permukaan menggunakan teknik wawancara atau pengumpulan data lainnya. D. Peneliti mungkin mempelajari informasi sensitif saat berada di lokasi bahwa informan mungkin enggan berdiskusi dalam wawancara. E. Mendekatkan diri dengan fenomena sosial memungkinkan peneliti untuk menambahkannya memiliki pengalaman sendiri dalam pengaturan hingga analisis tentang apa yang terjadi. Observasi dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Tingkat keterlibatan. Tingkat partisipasi yang dilakukan pengamat dalam setting penelitian adalah masalah utama dalam melakukan observasi kualitatif. Keberadaan seorang peneliti membuat konteks alamiah menjadi tidak wajar sampai taraf tertentu. Peneliti yang berperan sebagai guru, asisten guru, atau siswa di pelajaran berbasis sekolah akan lebih memengaruhi cara kehidupan dimainkan dalam pengaturan daripada pengamat yang bertindak seperti latar di dinding. Oleh sebab itu, tingkat keterlibatan tidak harus berupa non-partisipasi atau partisipasi penuh. Untuk tingkat keterlibatan, itu bisa dilihat dari tujuan. Jika tujuannya adalah untuk menangkap aktivitas yang terjadi secara alami, maka peserta yang lengkap atau banyak akan memiliki dampak yang lebih jelas pada pengaturan sosialnya. 2. Proses catatan lapangan. Data pokok yang dihasilkan melalui observasi berbentuk catatan lapangan. Catatan ini biasanya berbentuk catatan lapangan mentah yang ditulis di tempat saat peneliti berada di lokasi. Bidang mentah catatan ini biasanya merupakan deskripsi konteks, tindakan, dan percakapan.
Catatan lapangan mentah diubah menjadi protokol penelitian melalui proses mengisi catatan asli. 2. Interview atau wawancara. Wawancara kualitatif adalah jenis percakapan atau acara pidato khusus yang digunakan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman dan interpretasi informan. Peneliti kualitatif menggunakan wawancara untuk mengungkap struktur makna yang digunakan peserta untuk mengatur pengalaman mereka dan memahami dunia mereka. Interview atau wawancara ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Jenis wawancara kualitatif. Jenis wawancara kualitatif dibagi menjadi 3. A. Wawancara informal adalah percakapan tidak terstruktur yang terjadi di tempat penelitian. Artinya, wawancara informal ini bukan yang utama sumber data dalam suatu penelitian. B. Wawancara formal terkadang disebut wawancara terstruktur, semi-terstruktur, atau mendalam. Terstruktur dalam arti peneliti masuk bertanggung jawab untuk memimpin wawancara, ada waktu yang ditetapkan untuk wawancara, dan ada proses rekaman. Semi-struktur, karena meskipun peneliti datang ke wawancara dengan pertanyaan panduan, mereka terbuka untuk mengikuti arahan informan dan menyelidiki bidang-bidang yang muncul selama interaksi wawancara. Mereka sangat mendalam, dirancang untuk mendalami pemahaman informan. C. Wawancara standar adalah jenis wawancara formal khusus yang paling cocok dan nyaman di kampus positivis. Peneliti memasuki pengaturan wawancara dengan pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, yang ditanyakan dalam urutan yang sama, menggunakan kata-kata yang sama untuk semua informan. 2. Proses wawancara. Bagaimana tepatnya saya melakukan wawancara kualitatif? Bagaimana cara menentukan file informan yang benar? Jenis pertanyaan apa yang saya butuhkan? Seberapa dekat saya harus tinggal dengan pertanyaan panduan saya? Bagaimana saya harus memulai dan mengakhiri wawancara saya? Apa yang harus saya lakukan jika informan saya tidak ingin berbicara? Ini adalah pertanyaan tentang pikiran peneliti kualitatif baru yang berencana menggunakan wawancara sebagai strategi pengumpulan data. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah direncanakan tersebut, ketika dilakukan, maka akan terjadi sebuah proses wawancara, sehingga pengumpulan data dapat diperoleh melakukan wawancara. 3. Mengumpulkan data yang tidak mencolok. Strategi pengumpulan data primer ketiga dalam studi kualitatif adalah pengumpulan data yang tidak mengganggu. Data yang tidak mengganggu memberikan wawasan tentang sosial fenomena yang sedang diselidiki tanpa mengganggu berlakunya fenomena sosial itu. Mengumpulkan data yang tidak mencolok ini dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Jenis data yang tidak mencolok. Beberapa jenis data yang tidak mengganggu adalah artefak, jejak, dokumen, komunikasi pribadi, catatan, foto, dan arsip. Contoh, artefak di dalam pendidikan dapat berupa pekerjaan anak-anak, salinan rencana guru, koleksi atau deskripsi peralatan kelas, seperti krayon hingga komputer. Itu adalah contoh dari artefak di dalam sebuah pendidikan. 2. Bekerja dengan data yang tidak mencolok.
Mereka dapat membedakannya sendiri cerita independen dari interpretasi peserta, dan mereka bisa berkumpul tanpa mengganggu aliran alami aktivitas manusia. Data yang tidak mencolok berguna untuk proses triangulasi karena sifat non-reaktif membuat mereka satu langkah dihapus dari interpretasi intervensi peserta. Mereka memberikan perspektif alternatif tentang fenomena yang sedang dipelajari dan mereka relatif mudah untuk memperoleh data. Misalnya, deskripsi guru tentang tujuan pembelajaran dapat dibandingkan dengan produk aktual dari pekerjaan siswa, atau catatan lapangan, catatan pertukaran antara pengawas dan dewan sekolahnya diperiksa terhadap risalah resmi pada pertemuan tersebut. Nah, bekerja dengan data yang tidak mencolok ini termasuk pengumpulan data yang tidak mengganggu sebagai bagian dari desain penelitian menawarkan beberapa keuntungan. Data yang tidak mengganggu ini tidak reaktif. Berikutnya adalah mengumpulkan dan memproses data yang tidak mencolok. Jenis data yang tidak mengganggu akan membutuhkan metode pengumpulan yang berbeda. Saat ini, jenis data tidak mengganggu lainnya dikumpulkan karena sangat penting bagi para peneliti untuk mengembangkan sistem pelabelan dan penyimpanan untuk melacak apa benda itu, dari mana asalnya, dan mengapa benda itu terkumpul. Beberapa artefak seperti karya siswa mungkin akan dikumpulkan langsung, ditempatkan dalam folder atau kotak, dan diberi label sedemikian rupa sehingga dapat mencari tahu siapa yang memproduksi mereka, kapan, dan dalam konteks apa. Pengumpulan jenis data lainnya. 3 jenis pengumpulan data lain yang sering dilakukan dan digunakan dalam studi kualitatif yaitu pertama, perekaman video, yang kedua, wawancara kelompok fokus, dan yang terakhir adalah jurnal partisipan. Perekaman video seperti antropologi visual, sosiologi visual, dan genre berbasis gambar lainnya. Penelitian telah memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang bagaimana fotografi, film, video, dan media visual lainnya dapat digunakan pada penelitian kualitatif. Perekaman dapat memberikan sarana yang ampuh untuk menangkap data yang dapat meningkatkan atau kualitas banyak studi. Yang kedua, melakukan wawancara kelompok fokus. Banyak peneliti kualitatif mengadaptasi teknik kelompok fokus sebagai pelengkap sumber data. Dalam studi ini, data kelompok fokus dikumpulkan bersama jenis data lain yang mungkin saja termasuk observasi, wawancara individu, dan data lainnya yang tidak mengganggu. Yang terakhir adalah jurnal partisipan. Sumber data tambahan terakhir adalah penggunaan jurnal yang disimpan oleh peserta atas permintaan peneliti. Jurnal ini berbeda dari buku harian dan jurnal yang dibahas di atas sebagai data yang tidak mengganggu. Buku harian individu atau jurnal yang dimulai secara pribadi adalah data yang tidak mengganggu karena mereka akan memproduksi bahan jika penelitian tidak dilakukan. Catatan ini dibagikan dengan peneliti dan menjadi data untuk studi mereka. Yang kelima, kriteria untuk menilai kecukupan pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan dalam bagian ini
menawarkan panduan untuk membuat penilaian tentang kecukupan pengumpulan data dalam studi kualitatif. Saat penilaian sedang dibuat, penting untuk menjaga sifat khusus dari setiap proyek penelitian. Setiap peneliti kualitatif harus menjawab pertanyaan yang umum. Pilihan metodologi khusus akan menentukan set pertanyaan lain mana yang perlu dijawab. Pertanyaan umum untuk menilai kecukupan data. Yang pertama, apakah data penelitian sudah dijelaskan? Apakah jelas bagaimana dan kapan data dikumpulkan? Kemudian, apakah data tersebut masuk akal mengingat asumsi paradigmatik penelitian ini? Apakah pertanyaan penelitian dapat dijawab dengan data yang dijelaskan? Pertanyaan untuk menilai kecukupan data pengamatan atau observasi. Ketika teman-teman melakukan teknik observasi atau pengamatan, kemudian menemukan hasil dari observasi tersebut, teman-teman wajib menilai apakah data yang teman-teman teliti sudah benar atau sudah cukup. Untuk menjawab data tersebut sudah cukup atau belum, teman-teman bisa mempause pada bagian ini dan membaca 10 pertanyaan dari buku Hodge. Selanjutnya adalah set pertanyaan untuk menilai kecukupan data wawancara. Teman-teman bisa menilai kecukupan data wawancara melalui 11 pertanyaan yang sedang teman-teman saksikan. Teman-teman bisa mempause pada bagian ini dan meneliti satu persatu pertanyaan apakah hasil wawancara teman-teman sudah memiliki nilai kecukupan yang baik. Ada pula set pertanyaan untuk menilai kecukupan data yang tidak mengganggu. Ada pula pertanyaan untuk menilai kecukupan data video. Apapun teknik yang teman-teman gunakan untuk menghasilkan data, teman-teman wajib mengecek data yang teman-teman kumpulkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada slide video ini. Teman-teman bisa memastikan apakah data yang teman-teman temukan benar-benar memiliki nilai yang cukup. Berikutnya adalah set pertanyaan untuk menilai kecukupan data kelompok fokus. Ada 8 pertanyaan di sini untuk menilai apakah data yang teman-teman sudah kumpulkan memiliki nilai yang cukup. Teman-teman bisa mempause pada bagian ini dan membaca dengan teliti 8 pertanyaan yang sudah kelompok kami sajikan. Dan yang terakhir adalah set pertanyaan untuk menilai kecukupan data jurnal peserta. Sama seperti sebelumnya, apabila teman-teman menggunakan teknik ini, teman-teman wajib membaca pertanyaan yang ada pada slide video ini untuk menentukan apakah data yang teman-teman kumpulkan memiliki nilai yang cukup baik atau belum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, sanggahan, maupun tambahan, teman-teman bisa menuliskan pada kolom komentar. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat.